Selamat pagi adik-adik. Apa kabar Cici hari ini? Luar biasa dong. Wah, pasti adik-adik di rumah juga luar biasa ya. Salam sehat buat kalian semua. Mari pagi hari ini kita memuji Tuhan ya Ci ya. Kita mau nyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Sebab hati yang gembira membuat kita semangat, membuat kita tetap bergembira, sehingga kita meningkatkan sistem imun melawan corona. Oke Ci? Oke. Yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Seperti obat hati yang senang. Kalau kalian gak semangat, lemas, wah, bisa jadi sakit ya. Keringkan tulang. Tapi kalau kita gembira, imun kita naik, maka kita semakin sehat. Amin. Tuhan senang. Wah, Ci, kayaknya belum semangat adik-adik kita ya. Yuk kita ajak mereka berdiri ya. Yuk kita mau tunjukin hati kita benar-benar gembira, dan kita harus selalu menjaga hati kita tetap gembira. Dengan hati yang gembira, kita happy terus, maka kita menjadi sehat ya. Yuk sekali lagi, mari kita berdiri sama-sama. Yuk, semangat. Yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Aduh, kalau semangatnya patah, kering tulangnya ya, lemes. Lawan sekarang, keringkan tulang, hatinya harus gembira. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, ayo semangat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Jangan patah semangat, jangan lemah, terus gembira. Amin. Kata keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Yeay. Nah, jadi adik-adik, kalau satu saat kalian belum dibeliin mainan, belum dibeliin apa yang kalian minta, entah itu sepeda ya Ci ya, entah itu boneka ya Ci ya, harus sedih atau gembira Ci? Harus gembira dong. Betul kata Cici Vanes, harus tetap gembira. Sebab ketika kita sedih, maka sistem imun di dalam tubuh kita menjadi berkurang ya. Tapi kalau kita gembira, kita akan tetap menjadi anak Tuhan yang sehat. Kita percaya bahwa satu saat mama papa diberkati Tuhan, pasti dikasih ya, dibelikan yang terbaik buat kalian ya. Kita harus selalu rajin berdoa sama Tuhan Yesus supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan buat mama papa ya. Kita nyanyi ada satu sobat yang setia, karena Yesus adalah sobat kita ya. Yuk. Satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan kamu, dia pernah tinggalkan diriku. Ketika kamu susah dan sedih dengan ketika kamu sakit, Yesus ada sahabatmu yang setia. Waktu ku sendirian, dia selalu
sangat setia, ya. Namanya Tuhan Yesus. Dia setia berkati kita, Dia setia jaga dan lindungi kita, Dia setia menghibur ketika kita susah dan sedih. Dia selalu ada buat adik-adik, buat mama papa, dan juga buat kita semua guru-guru sekolah minggu, ya. Oleh karena itu, mari kita tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus. Kita setia mengikut Tuhan Yesus karena kita butuh Tuhan Yesus, ya. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi sandaran dan harapan buat hidup kita. Oleh karena itu, yuk setia mengikut Tuhan Yesus. Setiap ibadah sekolah minggu, setia ibadah sekolah minggu. Setiap ada renungan pagi dari sekolah, setia renungan pagi, ya, dan rajin berdoa. Kita mau nyanyi, saya mau iring Yesus selama-lamanya, ya. Jangan pernah tukarkan imanmu dengan apapun, ya. Tapi iringlah Tuhan Yesus, ikutlah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Yuk, sampai siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Katakan dengan hatimu yang tulus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saat ini corona sedang terus berkuasa atas dunia ini, oh kita mau setia dan iring Tuhan. Amin. Menderita dalam dunia, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi dari hatimu yang paling dalam, katakan, saya mau iring Yesus, saya mau cinta Yesus dan ikut Tuhan Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, menderita dalam dunia, katakan dari hatimu, saya mau iring Yesus. Amin. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi, nyanyikan pujian ini sebagai doamu. Saya mau iring Yesus. Amin. Saya mau iring Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah dengan adanya corona, meskipun saya susah, menderita dalam dunia ini, oh Tuhan yang akan tolong kami semua, Tuhan yang akan kuatkan dan hiburkan kami semua, bahkan Tuhan yang jaga dan lindungi kami semua. Amin. Sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, karena pujian demi pujian mengingatkan kami bahwa kami harus selalu memiliki hati yang gembira, karena kami punya Tuhan Yesus yang menjadi sahabat yang setia. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus setia memberkati dan pelihara kami. Tuhan Yesus jaga dan lindungi kami. Oh terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus. Kami punya sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu tidak ada alasan buat kami untuk kami tetap menjadi orang-orang yang sedih dan berkecil hati. Tapi kami mau tetap bergembira di dalam Tuhan, supaya hati kami menjadi kuat, supaya semangat kami menjadi kuat, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang terus dialirkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, begitu baiknya Engkau terhadap kami, sehingga kami juga mau untuk setia iring Tuhan Yesus.
ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kami. Apapun keadaan kami, apapun keadaan dunia ini, meskipun masih ada corona, meskipun semakin hari dunia semakin tidak baik, kami mau tetap kirim Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia menjadi pengikut dan murid Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran dan ajaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya firman-Mu terus hidup di dalam hati kami, bahkan mengubahkan perilaku dan sikap hidup kami, bahkan mengubahkan tutur kata kami. Biarlah firman Tuhan mengajar dan membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, dan yang terus hidup di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini Koko akan bercerita tentang Tuhan melindungi Nabi Elisa. Nah, firman Tuhan kemarin kan tentang Naaman disembuhkan. Untuk bacaan Alkitab pada minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23 dan juga Mazmur 91 ayat 11. Nah, sebelum Koko masuk ke firman Tuhan, adik-adik pernah nggak mengalami rasa ketakutan atau kekhawatiran? Pasti pernah ya, meskipun takutnya dalam hal kecil. Misalnya kalau adik-adik takut kecoa, ada yang takut kecoa nggak? Ada ya, pasti ada. Ada yang takut tikus? Ada juga yang takut misalnya ditinggal di rumah sendirian. Nah, banyak hal-hal yang bisa bikin kita takut, bisa bikin kita khawatir. Tapi Koko tekanin di sini, jangan sampai ketakutan kalian dan kekhawatiran kalian itu berlebihan, karena bisa merusak atau bisa ibaratnya itu kayak mengganggu psikis kalian. Itu sangat berbahaya adik-adik. Nah, ada sebuah cerita pada suatu hari ada anak yang bernama Markus. Nah, di sini siapa yang namanya Markus atau yang punya adik kakaknya Markus? Oke, nah, Markus ini adalah seorang anak Tuhan ya adik-adik. Dia pergi ke sekolah minggu. Nah, di sekolah minggu Markus ini belajar tentang firman Tuhan, sama kayak adik-adik juga hari ini belajar tentang firman Tuhan. Nah, Markus ini belajar tentang perlindungan Tuhan. Nah, guru sekolah minggunya mengajarkan Markus arti lindungan dari lindungan Tuhan ya adik-adik. Bagaimana cara Tuhan melindungi dan lain-lain. Nah, setelah beres sekolah minggu, setelah beres firman Tuhan, Markus pun pergi atau pulang ke rumah Markus. Nah, seketika di perjalanan, Markus bertemu dengan seekor gogok ya adik-adik ya. Seekor gogok. Nah, gogok ini dilihat Markus tuh manis, lucu, imut. Nah, Markus pun berjalan bersama gogok tersebut. Karena keasikan bermain sama gogok tersebut, seketika Markus pun tersesat adik-adik. Karena sudah ibaratnya itu kayak sudah terlalu asik main sama gogok, jadi dia lupa dengan jalan untuk pulang ke rumah. Nah, di perjalanan tiba-tiba gogok yang mengikuti Markus ini mengejar Markus sampai Markus ketakutan adik-adik. Ketakutan dan Markus pun berlari sambil menangis. Markus berlari sekencang-kencangnya dan meminta pertolongan kepada orang di sekitarnya, tetapi tidak ada yang membantunya. Dan Markus pun sampai di dekat pohon adik-adik ya. Kalau di jalan kan suka ada pohon-pohon ya adik-adik ya. Nah, Markus pun sembunyi di bawah pohon tersebut. Nah, di bawah pohon tersebut, ada yang tahu nggak Markus ngapain? Apa yang dilakukan Markus? Nah, karena Markus ingat dengan firman Tuhan yang diceritakan oleh guru sekolah minggu tadi, Markus pun melakukan cara tersebut, yaitu dengan cara
berseru dan berdoa kepada Tuhan. Markus pun berdoa dan berseru kepada Tuhan. Setelah beres berdoa, Markus pun berjalan seperti biasanya untuk ke arah rumah, tapi dengan masih dalam keadaan tersesat ya adik-adik ya. Nah, di perjalanan seketika doanya Markus terjawab adik-adik. Dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan juga satu gereja, yaitu bernama Ibu Budiman ya adik-adik ya. Nah, Ibu Budiman ini dia adalah hamba Tuhan. Nah, Markus bertemu dengan Ibu Budiman dengan wajah yang kelihatan sedih. Kan bekas nangis itu suka ada bekasnya ya adik-adik ya. Nah, Ibu Budiman pun bertanya kepada Markus, apa yang Markus lakukan di sini? Markus pun menjawab, ya Bu, aku tersesat dan lupa jalan ke rumah. Lalu Ibu Budiman pun ternyata menyimpan nomor keluarganya Markus, dan sampai akhirnya Markus pun didatangi orang tuanya atau dijemput orang tuanya. Nah, sama seperti firman Tuhan hari ini adik-adik, yaitu tentang Nabi Elisa. Nah, sebelum Koko mulai, Koko mau bertanya, menurut adik-adik Nabi Elisa ini misalnya dalam keadaan bahaya, apakah Nabi Elisa ini akan ibaratnya itu akan melakukan hal yang tidak baik atau tetap menunggu atau tetap bersabar? Nah, tentu pasti jawabannya Nabi Elisa pasti bersabar ya, menunggu jawaban dari Tuhan Yesus. Oke. Nah, Nabi Elisa ini ibaratnya itu tinggal di negara Israel ya adik-adik ya. Nah, nanti sesudah firman Tuhan ini Koko akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, jadi adik-adik dengarkan dengan baik ya. Nah, Nabi Elisa ini tinggal di sebuah negara yang bernama negara Israel. Nah, negara Israel ini dekat dengan juga negara Aram, atau ibarat itu kayak bangsa Aram ya adik-adik. Nah, bangsa Aram ini memiliki rencana yang tidak baik kepada bangsa Israel, yaitu bangsa Aram itu mempunyai strategi atau mempunyai rencana untuk membunuh bangsa Israel secara diam-diam adik-adik. Jadi tidak melakukan dengan secara perang, dengan cara langsung adu fisik ya, tetapi bangsa Aram ini melakukan serangan itu secara diam-diam. Nah, Raja Aram pun menyusun strategi dan menyampaikan kepada pasukan-pasukan dan pewira-pewiranya ya adik-adik. Nah, Raja Aram menyampaikan itu semua secara diam-diam agar rencananya itu tidak terbocorkan atau tidak ketahuan sama bangsa Israel. Tetapi karena Tuhan itu sayang kepada bangsa Israel dan juga Nabi Elisa, Tuhan tidak tinggal diam adik-adik. Tuhan memberikan informasi tersebut kepada Nabi Elisa, karena kan Tuhan itu selalu ada di mana aja adik-adik. Misalnya saat kita sedih, saat kita lagi dalam kondisi yang kurang baik, dalam kondisi yang bahagia, atau dalam kondisi kita misalnya tersesat juga, Tuhan selalu ada di dalam hidup kita atau di dalam tinggal di keliling kita. Jadi selalu ada Tuhan di dalam hidup kita ya adik-adik. Nah, sama dengan yang Tuhan lakukan sekarang, Tuhan memberikan informasi kepada Nabi Elisa agar rencana yang Raja Aram itu tidak berjalan dengan lancar adik-adik. Nah, karena Nabi Elisa mendapat informasi dari Tuhan, Nabi Elisa pun cepat-cepat pergi ke raja Israel adik-adik untuk membocorkan rahasia agar bangsa Israel tidak tertindas ya, ibaratnya itu kayak tertindas atau tidak mengalami kesulitan saat perang nanti melawan bangsa Aram. Nah, saat bangsa Aram melakukan strategi, ternyata strateginya itu digagalkan adik-adik. Digagalkan sebanyak 3 kali dan membuat Raja Aram itu bingung ya. Membuat Raja Aram itu kayak terheran-heran ya. Jadi kayak agak bingung gitu ya. Jadi kebingungan Raja Aramnya. Nah, Raja Aram pun penasaran adik-adik, ingin tahu kenapa bisa rencananya terbocorkan, karena yang tahu itu hanya perwira sama pasukannya saja, tidak ada yang lain selain itu. Nah, Raja Aram pun bertanya kepada pasukan dan
perwira. Ternyata ada satu perwira yang mendengarkan bocoran dari Nabi Elisa. Adik-adik, waktu Nabi Elisa dan Raja Israel ini berbincang, ternyata satu perwira itu mendengarkan, dan saat Raja Aram bertanya, perwira tersebut menjelaskan secara rinci, dan akhirnya Raja Aram pun geram dengan Nabi Elisa. Seketika Raja Aram pun menugaskan pasukannya, menugaskan perwiranya untuk pergi ke rumah Elisa, ya, yaitu di daerah Dotan, ya adik-adik. Jadi adik-adik hafalkan ya. Jadi Nabi Elisa ini tinggal di bangsa Israel, di negeri Israel, tetapi di daerah Dotan, ya. Nah, mereka pun pergi ke Dotan secara ramai-ramai, adik-adik ya. Nah, di Dotan itu, di daerah rumahnya Nabi Elisa itu hanya ada Nabi Elisa dan pelayannya saja. Hanya ada 2 orang, ya adik-adik. Tidak ada banyak pasukan yang tinggal di daerah tersebut. Nah, saat pelayan itu keluar rumah, dari kejauhan pelayan itu melihat kalau ada rombongan dari pasukan-pasukan bangsa Aram. Dan pelayan tersebut pun ketakutan sampai teriak-teriak ke Nabi Elisa. Tetapi Nabi Elisa pun menjelaskan agar pelayan tersebut tidak ketakutan dan tidak terlalu khawatir. Dan Nabi Elisa pun berdoa berseru kepada Tuhan, sampai Tuhan pun menjawab doa Nabi Elisa, yaitu Nabi Elisa diinformasikan kepada Tuhan menginformasikan kepada Nabi Elisa agar pelayan tersebut menutup matanya dan membukakan matanya setelah menutup. Dan yang pelayan tersebut lihat, ternyata kan dalam kondisi tadi itu hanya 2 orang, ya adik-adik, hanya pelayan dan Nabi Elisa. Tetapi saat pelayan Nabi Elisa itu membukakan matanya lagi, ternyata banyak pasukan yang turun dari surga, adik-adik. Ada lebih dari 1000 pasukan yang turun dari surga. Tetapi bangsa Aram itu tidak lihat 1000 pasukan itu, hanya yang lihat itu hanya pelayan dan Nabi Elisa. Nah, sampainya pasukan Aram sampai ke daerah Dotan, mereka pun segera langsung ke rumah Elisa. Tetapi saat hampir nyampe rumah Elisa, tiba-tiba Nabi Elisa juga berdoa berseru lagi agar hati bangsa Aram itu dibukakan. Dan seketika sampai di rumah Nabi Elisa, bangsa-bangsa Aram itu tiba-tiba dibukakan matanya sama Tuhan Yesus. Jadi dibukakan matanya itu dalam arti jadi kayak hatinya itu jadi lebih baik lagi. Nah, di dalam kondisi ini tiba-tiba bangsa Aram ini matanya dibutakan sama Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi nggak bisa lihat, hanya bisa mendengar saja. Nah, sampainya di rumah Nabi Elisa, Nabi Elisa pun berteriak kepada bangsa-bangsa Aram kalau arah untuk rumah Elisa itu ke arah sini. Nah, sampai seketika Nabi Elisa pun mengantarkan bangsa Aram itu ke raja bangsa Israel. Nah, mau nggak mau kan bangsa Aram, karena sudah terlanjur mendengarkan perkataan Elisa, dia sudah terlanjur untuk masuk ke bangsa Israel, adik-adik. Dan sampai di sana bangsa Aram pun ibaratnya itu ditangkap sama bangsa-bangsa Israel dan dipenjarakan. Nah, saat dipenjarakan, Raja Israel pun bertanya kepada Nabi Elisa, adik-adik, apa yang harus aku lakukan? Kata Raja Israel, adik-adik. Nah, lalu Nabi Elisa pun mengatakan, untuk bangsa Aram itu dilepaskan saja, Tuanku, karena mereka sudah jerak dan sudah tobat. Lalu mendengar perkataan dari Nabi Elisa, Raja Israel pun melepaskan mereka semua untuk keluar dari bangsa Israel. Ya adik-adik, jadi dalam cerita ini kita harus bisa mengandalkan Tuhan. Kita harus bisa percaya kepada Tuhan. Kita harus bisa menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi kita lebih baik mengandalkan Tuhan saja. Kita boleh mengandalkan teman kita, tetapi kalau misalnya lebih baik kita mengandalkan Tuhan Yesus. Kita dengan cara bagaimana, adik-adik? Bisa dengan cara berseru, dengan cara memuji Tuhan, dengan cara berdoa, dan lain-lainnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk
meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan nanti Koko akan kasih pertanyaan 3 saja adik-adik. Jadi nanti adik-adik boleh komen di bawah YouTube atau di Google Form-nya, nanti di bawah kesimpulan ada kesimpulan. Nah, setelah adik-adik menulis kesimpulan, adik-adik boleh menjawab soal yang diberikan oleh Koko. Nah, nanti yang dapat menjawab itu bakal ada nilai plusnya adik-adik. Oke, jadi soal pertama itu bagaimana, dengarkan baik-baik ya adik-adik ya. Nomor 1 itu bagaimana cara Raja Israel bisa mengetahui strategi atau rencana dari bangsa Aram. Itu soal pertama ya. Oke, nanti soal kedua sekarang ya. Soal keduanya, apa yang dilakukan bangsa Aram setelah mengetahui kalau Nabi Elisa itu telah membocorkan strateginya. Ya. Yang ketiga, di mana tempat daerah tinggalnya Nabi Elisa. Jadi hanya ada 3 pertanyaan, adik-adik jawab dengan baik, dengan tepat, nanti akan diperiksa oleh guru sekolah minggu. Nah, untuk ayat hafalannya diambil dari Mazmur 91 ayat 11, dan jangan lupa dihafalkan ya adik-adik ya. Jadi kesimpulannya untuk minggu ini, kita sebagai anak Tuhan harus bisa mengandalkan Tuhan, buang jauh-jauh ketakutan kita, buang jauh-jauh kekhawatiran kita, karena Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Oke, kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan juga terima kasih setelah melindungi kami, menjaga kami, merawat kami, sehingga kami masih bisa sehat, masih bisa diberi napas sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar apa yang terjadi biar bisa cepat disembuhkan Tuhan, dan bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami semua agar tetap diberikan kesehatan, karena Tuhan selalu melindungi kami semua Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati, Tuhan jamah agar aktivitas yang kami lakukan itu bisa bermanfaat untuk kami semua dan juga bisa meninggikan nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah.